Sir, everybody, welcome back to Urban Horror. Today I'm going to rank COC Clash of Champions. Episode berapa sih? 11. Let's get started. Voting selesai. Berikut adalah anggaran setiap tim yang dikeluarkan dari tim berdasarkan hasil voting. Tim Joshua memilih Siapa? Abel untuk dikeluarkan dari tim. Oh, Akhirnya Abel harus keluar ke depan, ya kita kasih semangat sih, ya, pasti bisa gitu. Pimpa sih. You'll be fine. Yeah, I think I was really sad that I left the team, but also like I don't want to go against them. Like if it comes to the time saya harus like hadapan sama mereka in the game, I feel like yeah, I will be really sad, and I think it really is like very harsh on everyone's like physical and mental well-being. Tim Deo memilih Sari untuk dikeluarkan dari tim. Kalahin tim kita please, Sakit ya? kalahin tim kita, Habis ini dia lebih kalahin tim kita kan, kalahin tim kita, lo harus di atas kita. Saya harus tahu orang semua ya. Main beneran dimana dari mana? Oh, dia ya jadinya ya. Kalahin tim kita. Pesan aku buat Zain adalah semangat di tim Barus dan harus bisa mengalahkan tim kami di challenge selanjutnya. Ya udah ketebak sih, soalnya aku juga milih nama aku sendiri di situ. Terus ya aku tahu mungkin beberapa ada yang pilih aku atau but it's fine, no hard feeling. No hard feelings. Tim Deo memilih Siapa? Jadinya. Nanas. Nanas. Ternyata benar aku yang keluar dari tim. Aku gak terlalu masalah sih. Aku cuma berharap aku bisa perform better di tim yang baru. Dan aku benar-benar berharap Kak Dian, Kak Lutfi, sama Kak Shen Tapi udah ketebak sih. langkahnya tetap bakal bisa lebih jauh lagi. Aku nggak tahu apa perjalanan yang ada di depan, tapi mungkin jalan kita akan berbeda, Nares. Semoga ini yang terbaik buat kita semua. Semoga dengan timmu yang baru, kamu bisa membentuk komunikasi yang baik juga di sana dan menjadi anggota yang kooperatif di sana. Tim Gwen memilih Sama tim baru tuh I think the team was very good. lagi. Thank you for being my angels. Tim Shafa memilih Siapa nih? Siapa jadinya? Amara untuk dikeluarkan dari tim. Dia ya. Akhirnya mau nggak mau ya,
kita nggak tahu juga siapa udah siapa, dan pada akhirnya Amara yang harus keluar dari grup. Sedih banget. Tim Rafa memilih Lah, untuk dikeluarkan dari tim. Pas aku tahu kalau misalnya harus keluar adalah Arif, jujur aku nggak nyangka ya, dan juga aku ikut sedih gitu karena tim kita tuh deket banget. Cuma buat Arif, all the best ya, semoga kita semua bisa lolos ke babak berikutnya. Perasaan aku sih tentunya sedih, cuman ya mau gimana lagi, ya namanya game ada peraturan, jadi harus diikutin, mau nggak mau harus patuh. ini section kayak gini kayak dianggap kayak anak terbuang gitu loh. Padahal kan bikin tim baru gitu, tapi kesannya kayak Tim baru dengan sistem mengambil undian berisi huruf A dan B untuk pembagian tim A atau B. Champion yang dipanggil namanya undian. silakan maju untuk mengambil undian. A, B, silakan mengambil undian dan menyebut Wah. B. Sami, A. Faiz, B. Saya tim A. Oke. Nines, A. Berarti sisanya B. Amara dan Arif otomatis masuk ke tim B karena tim A telah terisi. Oke. 24 ya. Untuk Abel, semangat ya. Meskipun kita udah nggak setim lagi, semoga kita semua lolos ke round berikutnya. Good luck buat Nares, semoga timnya Nares bisa melaju ke tahap berikutnya juga. Waktu ngeliat Shane udah sama tim barunya, aku cuma ngedoain dan nyemangatin Shane semoga sama tim barunya ini bisa perform dengan baik dan kita nanti bisa ketemu di babak-babak selanjutnya. Nah, di tim baru ini aku bareng Vanes dan Nares. Kita kurang anak memori sih, tapi di game selanjutnya kita bisa kok. Semua champions telah mendapatkan timnya masing-masing. Tantangan selanjutnya akan segera dimulai. Lama juga ya pakai tim. Berapa babak lagi pakai tim? Welcome to Clash of Champions. Pas masuk arena ini hawanya beda ya, kayak agak awkward, aneh gitu kan. Tiba-tiba nih tim aku yang sebelumnya jadi tim aku, jadi tim sebelah deh. Jadi bingung dan penasaran sih tim itu apa gitu. Pada hari ini, para champions akan bertanding melawan satu timnya. No way. No, this is so bad. Melawan satu timnya. Ekspresinya. Gila, gokil Clash of Champions. Siapa yang kepikiran dong? Kayak ada plot twist gak sih? Waduh, aku harus melawan teman setim aku nih. Udah tim aku jago-jago semua. Ya, yang terbaik aja lah buat kita. Oke. Gak nyangka banget jujur. Kita udah diskusi nih timnya gimana supaya bisa saling kompak ya. Kok malah dipecah sih? Oke, untung aku udah keluar sih tadi. Kayaknya kalau lawan Kak Shen, Kak Lutfi, Kak Dian gak kuat deh. Cuma tadi tuh Kak Lutfi pengen dikeluarin dari tim cuma biar bisa ngelawan Kak Dian. Nah, kabul tuh wishnya. Dan aja nanti bakal gimana. Champions yang gagal babak 1 dan 2 akan bertanding di Dark Match.
capek banget kalau deg-degan kan ngomong show. Itu ngomong kita udah kayak kita udah di 4 nih jadi 3 yang kayak itu kecapean tuh nangis gitu. Tahu ternyata game ini bukan game tim yang kayak berchemistry, kolaborasi, tapi ini malah lawan one on one gitu, kayak malah lawan satu sama lain, kayak kesel banget sih, kayak apa deh. Jadi like ya udah lah ya, mau gimana lagi. Padahal sebenarnya kita udah coba ayo kita bonding, tapi malah ternyata kayak dipisahkan gitu ya. Oke. Honestly, my mood dari kayak bawah loncat banget ke atas. I was like so happy, cause imagine saya bakal harus beat siapa, Joshua, Daniel, and Zaidan, all gila math. Jadi I was like, wow, I think ini God really saved me sih. Kirain bakalan battle tim versus tim lagi, 3 anggota per tim. Ternyata 3 anggota tadi bakalan battle sesamanya dalam satu tim. Kan beneran nggak expect nih kalau misalkan gamenya bakalan seperti ini. Aku nggak suka kayak bandai-bandaian dengan tim sendiri. Aku nggak suka banget sih. Tapi at that moment dalam pikiranku di saat itu aku harus ganti mode and jalanin as if nothing happened. Di tangan Powered by Oke. Siapa guru kamu? Sudah pasti yang siap bikin kamu jatuh cinta. Silakan mempersiapkan diri dan dengarkan baik-baik instruksi Battle of Ring Round 1. Pada hari ini, para champions akan bertanding melawan rekan satu tim. Angkatan terdiri Ada dari dua aja gamenya. Round 1, Flickering Sun. Flickering Sun. Sama kayak 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Flick. Misi para champions adalah menghitung jumlah dari 72 bilangan 2 digit yang ditampilkan secara berkedip. Tantangan ini diselesaikan secara mental tanpa bantuan alat hitung apapun. Setelah selesai menghitung, setiap champions dapat memasukkan jawaban ke Adipto X yang ada di podium masing-masing tim. Hanya satu champion dengan jawaban tepat dan tercepat dari tiap tim yang akan lolos ke babak selanjutnya. 2 orang lainnya akan bermain di round 2. Round ini berlangsung selama 15 menit. Jika dalam 15 menit benar dari suatu tim, maka pada round 1 dari tim tersebut ditentukan berdasarkan jawaban terakhir yang paling mendekati jawaban benar. Pas aku tahu rules gamenya, aku sih udah pasrah aja ya. Soalnya kebetulan kelompok aku itu Gwen sama Roche sama-sama jago math. Udahlah, aku angkat tangan dari sini. Karena aku tahu kemampuan Daniel sama Joshua tuh jago banget di matematikanya. Dan kemampuanku pasti jauh lah pada dibandingin sama mereka. Champions, are you ready? 3, 2, 1, let the game begin. Kan itu flickering ya, jadi mataku pusing juga. Aduh, ini sampai nomor yang mana ya tadi? Terus habis itu harus ngulang lagi, jadi lama gitu loh, next time. Apaan sih tuh angkanya kedap-kedip gitu? Kalau nggak kedap-kedip aja aku pusing gitu kan. Iya, kayak mana ya? Karena bergerak sih. Tapi at one point angkanya itu jadi besar banget dan aku ada beberapa kali salah hitung, jadi harus ulang dari awal lagi. Dan ini aku harus ganti strategi biar bisa hitung lebih akurat. Buat aku itu susah banget karena aku emang lemah banget di mental math. Ditambah lagi karena bilangannya banyak, itu juga menggunakan memorization karena kita harus ingat dari sini sampai sini tadi udah berapa yang dijelaskan. sebenarnya ini tuh possible banget sih buat dikerjain. Yang penting itu cuman perlu kesabaran dan strategi dari awal yang benar. Sebenarnya menurut aku tuh nggak susah gitu. Paling makanya saya sakit dikit karena kayak pelit kan. Saya rasa saya cukup kuat di sini, tapi Dean itu tidak juga lemah gitu. Dia antara sama kuatnya dengan saya atau bahkan lebih kuat. Jadi saat itu Flickering Sam itu apa yang dites itu benar-benar siapa yang lebih fokus.
Di Battle of Three ini aku harus melawan Shed dan Luffy. Keduanya aku tahu punya komposisi kekuatan yang cukup baik sehingga mereka saling melawan yang tangguh. Siapa? By who? Lutfi. Ini bisa cepet banget ya? Gua sepertiga aja belum kelar. Sebenarnya aku cukup Gila Lutfi. Bahkan Syafa sama Nadia aja nggak secepat itu. Syafa ya, Nadia kan Untuk menghitung angka-angka yang berkedip itu. Tapi Lutfi ternyata jauh lebih cepat lagi. Nah, strategi saya di sini kita jumlahkan dulu baris per barisnya. Bisa dilihat kalau jumlah per barisnya itu kebanyakan itu kelipatan 100. Jadi jumlahnya itu sangat cantik. Dengan menjumlahkan baris per baris kita bisa dengan mudah mengingatnya karena kelipatan 100. Lalu kita jumlahkan tiap baris dan mendapatkan hasil angka 2930. gak ngerti. Mau dijelasin pun gak ngerti. Anjir. kayaknya aku bakal pakai strategi aku bagi per 2 kolom. Gila Terus aku otaknya. pastiin jumlahnya bener. Itu Kalau udah baru. bener, semoga aku ingat-ingat, jadi aku nggak perlu ngulang itu hitung 2 kolom yang udah aku bikin. Sebenarnya bikin game ini ya pas di tengah-tengah kita udah hitung semuanya, tau-taunya lupa kan. Jadinya ya mesti ngulang dari awal. Dan lolos. Gila Den. Gue gak nyangka banget sih bahwa aku bisa menang lawan Joshua dan Zaidan because they're very good at math. Karena aku sempat nge-play, akhirnya Daniel bisa jawab lebih dulu deh. Congrats sih Daniel, kamu emang deserve. Jawab salah. Jawab salah. Jawab salah. Jawab salah. Kalau ketimbang input jawaban, salah. Aduh, harus ngitung lagi nih dari awal. Iya. Jawab salah. Soalnya itu bukan tentang soalnya, tapi tentang pressure. Sisa waktu 5 menit. 5 menit lagi. Finally, aku udah kayak ngulang itu berapa kali, nyoba-nyoba berkali-kali, bedanya dikit-dikit banget, and like I finally got the right number, so yeah. Bandit. Bandit. Aduh. Yang bikin aku frustasi karena gak ada coretan sama sekali, semua harus dihitung di mental, jadi aku coba
Oke, aku merem aja terus aku bayangin angka-angkanya. Karena biasanya lah aku lakuin pertambahan tuh dari per baris gitu aja. Misalnya 187 tambah 96, ya aku tambahin manual gitu kan. Jadi nggak ada trik sama sekali. Jadi yang bisa aku lakuin cuma merem, bayangin angkanya di depan aku, terus baru tambahin satu-satu. Aduh, Rafael. Lolos. Yang dibuang, yang lolos, yang dibuang ya. Itulah kan. Bukan berarti kalau dibuang tuh bakal. Aku Ini contoh. percaya sih bakal dia yang pasti lolos. Soalnya I notice dari kemarin tiap lomba tim ataupun individual yang beneran bisa ngitung dan fokus tuh ya dia. Jadi udah nggak diragukan lagi. Yes, akhirnya masuk zona aman. Aku sempat beberapa kali jawab di flickering saat ini dan nggak ada yang benar. Dan memang waktu aku salah itu aku coba nge-tweak sedikit-sedikit kira-kira salah di bagian mana. Dan mungkin dari situ jawaban aku tambah jauh daripada jawaban benarnya. Aku udah ngitungin Tumben berkali-kali. Rafael. Tapi kenapa masih salah aja ya? Apa kurang teliti? Aku coba jumlahin satuannya sama puluhannya gitu. Cuman entah kenapa gak diminta jumlahnya. Jelas aku udah pasrah sih. Angkanya kadang-kadang Salah. kalau beda dikit, beda satuan aja udah salah gitu kan. Makanya ya I think this game is just not for me. Sisa waktu 1 menit. Oh, berarti yang terdekat ya. Yang menang. Maka dari setiap tim akan ditentukan berdasarkan submission terakhir yang paling mendekati jawaban benar. Tim terakhir ini akan ditentukan dari jawaban yang paling mendekati siapa. Tapi kan kita di atas nggak bisa lihat ya masing-masing orang itu input apa. Jadi lumayan menarik nih. Wah, untung sih aku udah di sini. Kalau nggak bisa sih bayangin paling apa gemeteran di ujung jurang kalau kayak gini sih. Detik-detik terakhir loh. Yang kan sumpah sebenarnya gak bisa jawab ini. Karena dia itu nanti pasti jalan banget. Cuman mungkin kayak ya sama kayak aku di awal-awal pasti lupa pas nambahnya. Aku juga nyadar kalau misalnya aku lebih kuat memori dibanding dengan David maupun Bernard yang lebih Iya, kuat di ngitung-ngitung. matematikanya dan logikanya gitu. Jadi ya kalau misalnya mereka emang bisa jawab duluan lebih tepat juga, ya kenapa enggak? Dewasa sekali. BCD nggak ada ya. N. Tim B dengan selisih 3. Lolos ke babak selanjutnya. Udah 97. Di situ aku kayak, yes, aku lega banget bisa lolos dan mempertahankan posisi aku di Clash of Champions Season 2. Waktu melihat akhirnya Aryo yang lolos dan menang dari di antara kita bertiga, ya sesuai ekspektasi aku dan aku bangga. Emang benar di antara kita bertiga kemampuan mental math dan menghitung Aryo itu emang yang paling bagus. Jadi dari situ ya aku udah expect dan aku congratulate Aryo, dia bisa perform under pressure dan bisa mengerjakan soal flickering sum ini dengan baik.
Tim C dengan selisih 7. Gue main gue. Begitu tahu kalau aku lolos salah satu, aku nggak senang sama sekali karena approach-nya sama Felix itu teman aku banget ya. Jadi kita udah tim buat 2 game, terus harus menghadapi perpecahan itu, terus habis itu sekarang harus battle satu sama lain. Jadi kayak jadi lulus dan sisi 7 itu wah keren banget sih. Well deserved captain. Tim D dengan selisih 2. Aduh, Rafael. Selanjutnya Jujur nggak tahu kalau bisa lolos. Kayak Satya, wah. aku hitung ulang berapa kali salah terus. Akhirnya Rafael loh. I guess itu aku mulai akurat deh. di round 1 siap tersisa. Silakan mempersiapkan diri dan dengarkan baik-baik instruksi Battle of Ring round selanjutnya. Champions, are you ready? Begin. Tantangan di round 2 ini disebut Great Star. Oke, berat sih. Bagaimana lagi? Wah, ini abis ini bakal ngapain ya? Mana ngelawan Rafael lagi? Aku nggak siap sih secara mental. Misi para Champions adalah mengisi kotak-kotak kosong dengan bilangan 1 sampai 9 dengan aturan sebagai berikut. Jumlah bilangan pada tiap baris harus sama dengan bilangan yang ada di paling kiri baris tersebut. Dan jumlah bilangan pada tiap kolom harus sama dengan bilangan yang ada di bagian atas kolom tersebut. Bilangan tidak boleh berulang dalam satu baris maupun satu kolom. Dua champions dari setiap tim akan saling adu cepat dengan menekan bel untuk menjawab terlebih dahulu. Champion yang dapat menjawab paling cepat dan tepat akan lolos ke babak selanjutnya. 8 champions yang belum berhasil mendapat anak ini akan memasuki babak death match untuk mempertahankan posisinya di Clash of Champions. Banyak banget. Gimana ini aku masa ngelawannya Rausha, dia jago pula matematikanya. Dia jago banget sih aritmetikanya, aku udah mana ya? Wah, nggak nyangka sih aku ternyata sekarang habis gini harus head to head sama Kotean dan kayak ya udah aku akan berusaha yang terbaik dan ya kita lihat aja nanti. Joshua versus Zayda. Silakan menuju ke tengah area. Dari tim jadi lawan. Bandit. Meskipun aku harus 1 lawan 1 dengan Zaidan, di sini aku fokus ke diriku sendiri aja sih dan memastikan bahwa jawaban aku benar supaya aku nggak salah nyebut dan supaya aku bisa lolos di game ini. Perhatikan soal berikut ini. Buat soalnya sendiri nggak terlalu susah sih. Cuma kayak fokus aku tuh kayak kebagi 2 gitu. Fokus sama soalnya sama fokus lawan aku nih. Oh alah. Apa ya strategi Joshua kira-kira ya? Dia 82. Dia cepet banget. Joshua 9. 8, 9, 3, 9, 1, 2, 6, 3, 1. jawab. Joshua
Aku masih level 2. Dia udah mencet bel dan langsung jawab. Bener lagi. Selamat ya Joshua. Jadi di soal ini kita harus mengisi grid dengan digit dari 1 sampai 9 dengan masing-masing baris dan kolom berisi digit berbeda. Aku melihat di kolom pertama ini jumlahnya harus 23. Dan 3 digit yang jumlahnya 23 dan harus berbeda itu hanya 9 tambah 8 tambah 6. Nah, lalu aku lihat di baris terakhir, di baris paling bawah itu jumlahnya harus 10. Dan kalau misalnya ada digit 9 di baris tersebut, itu tidak mungkin mengisi 2 kotak lainnya dengan digit 1 sampai 9. Begitu juga jika di situ ada 8. Maka aku tahu di kiri bawah itu harus diisi dengan digit 6. Setelah aku menentukan bahwa kotak kiri bawah itu berisi digit 6, aku tahu bahwa karena jumlahnya 10, harus 6 tambah 2 tambah 2 atau 6 tambah 3 tambah 1. Tapi karena digitnya harus semua berbeda, berarti harus 6 tambah 3 tambah 1. Berarti total hanya tersisa 4 kemungkinan dari kolom pertama dan juga baris terakhir. Nah, di situ aku tinggal coba-coba dan menentukan mana yang memungkinkan. Aku sebenarnya nggak tahu dari antara kita berdua siapa yang bakal lolos, karena aku juga nggak yakin aku bisa lolos. Nah, akhirnya kita udah 1 versus 1, dan sebelum itu kan udah nonton Joshua main juga. Aku sempat latihan sedikit dan lumayan bisa. Challenge-nya itu disuruh melengkapi tabel 3x3 dengan angka di atas dan di sampingnya, diisi dengan angka yang sesuai dengan penjumlahan yang menghasilkan angka sama dengan di atas dan di sampingnya. Ini mikir banget sih dia. Dua, tiga. Cepet banget. 4, 8, 9, 1, 7, 1. Jawab salah. Wes, bener lagi. 9, 7, 4, 8, 9, 2, 6, 3, 1. Jawab. Benar. Waktu ternyata jawaban aku benar, ya aku bersyukur jawaban aku benar, tapi juga aku sebenarnya cukup sedih karena ninggalin lama untuk deathmatch, dan juga menurut aku performnya kurang baik, jadi aku nggak deserve buat lolos atau buat lolos di game itu. Cuman ya overall aku bersyukur bisa lolos ke babak selanjutnya, dan buat Rama aku tetap nyemangatin Rama buat lolos di game-game selanjutnya. Roche versus Felicia. Anjir, Roche sama Felicia. Terima kasih saya ucapkan kepada Kapten Mamah Gwen atas semangatnya. Kebetulan 2 anaknya bertarung di sini, yaitu Roche versus Felicia, The Jurams, dan itu aku deg-degan banget. Kayak gini kan enak, bukan drama, bisa ada lucunya. Lebih deg-degan justru pas nonton dari atas, yang pasangan 2 ngeliat mereka 2 satu sama lain, kayak aku bahkan balik badan, aku nggak bisa nonton. Pas dikasih lihat soalnya, aku sih sebenarnya lumayan pede ya, kayaknya aku bisa deh nyelesainnya. Cuman pas aku mulai masukin angka-angkanya sesuai ke kotak-kotak yang diminta, aku itu nyobainnya taruh angka 9 di titik kiri atas. Nah, di situ aku malahan nolok angka itu, dan aku berusaha untuk ganti-ganti angka di kotak-kotak yang lain.
7, 9, 6, 3. 8, 9, 6, 4, 2, 1, 2, 1, 3. Jawab. Sebenarnya itu dari awal aku lihat gamenya, aku udah kebayang cara cepat ngerjainnya dan mungkin yang lainnya juga. Yaitu kalau misal angka-angka tertentu itu ada satu kombinasi aja yang memungkinkan. Misal contoh kalau 6 itu cuma ada 1, 2, dan 3. 7, 1, 2, 4. 23, 9, 8, 6, dan 24, 9, 8, 7. Tinggal kita pasin aja dengan urutannya dan cocokin ke angka-angka yang selain angka itu. Let's go Rafael Joan. Rafael and Joan, I guess emang kita satu tim, but at the end of the day, ini competition. So, semangat buat mereka saling menandingi, and let the best man win. Jujur aku stres banget sih main game ini karena aku coba-coba semua jenis angka nggak ada yang pas gitu. Kayak ini otak aku yang udah capek kah atau emang ini bukan kemampuan aku nggak tahu. Kayak pengen nyerah aja sebenarnya di saat itu juga. Pede sih pede lawan Yohan. Cuman kalau soalnya aritmetika lagi, kayaknya Yohan lebih jago deh dia. Dua, 1, 9. Makanya itu yang kalau nggak ada 2, 3, 2, 4, 6, 7 lebih susah. 968, 792, 4, 2, 1. Jawab. Benar. Biasanya kalau menang game, aku selalu teriak dan seneng banget pastinya. Tapi di game ini, nggak tahu gimana ya, agak serba salah. Soalnya walaupun aku menang, aku juga ngalahin temen aku sendiri. Dan bahkan temen aku yang udah sama-sama jalanin tim challenge bareng-bareng dan menangin. Itu rasanya, duh gimana ya bilangnya ya. Serba salah sih. Setelah beberapa ronde berlangsung, aku juga melihat Shen mencoba mengerjakan soal-soal yang dijadikan tantangan untuk teman-teman yang lain. Ternyata dia jago juga. Ini membuat aku ragu, apakah di match kedua ini aku bisa mengalahkan Shen atau tidak. Sudah 1, 7. Pas angka-angka wes muncul, aku langsung mikir, kira-kira angka-angka apa yang bisa ditempatin di kotak-kotak ini supaya jawabannya itu sama match iso betul gitu. 7, 8. 9, 7, 4, 7, 8, 4, 2, 6, 3, 1. Jawab. Ternyata aku bisa jawab dengan benar. Meskipun di situ kita nggak bisa lihat angka-angkanya, kita harus bayangkan. Aku berhasil menyebutkan satu persatu di situ dengan membayangkan dan dengan benar tanpa kepleset. Syukurlah. Ya wes ya, itu emang game kuatnya, jadi kayak ya aku akan buktikan lagi diriku di deathmatch nanti sih. Aduh,
jangan bilang Balik siapa lagi ya, kak. karena memang skillku memang lebih di memori dibanding dengan hitung-menghitung. Jadi aku yakin pasti Bernard sih yang bakal lolos. Tapi belum tahu sih. Sembilan, delapan, tujuh, sembilan. 987, 792, 421. Jawab. Dan sekarang Oh iya, aku lupa sama dia. 987, 792, 421. Jawab. Benar. Lolos. Awal. Ya, lebih cepat dari gua itu. Cepet banget. Lebih cepat dari gua. Aduh, siapa? Jadi game itu sebenarnya gampang. Nah, gua notice siapa itu nggak nyadar kalau angka 23 tuh cuma bisa 986. Dia nggak nyadar. Sembilan, delapan, satu, 92, 964, 8, 7, 1, 6, 32. Jawab. 13 salah. Ketiga salah. 8, 7, 4, 9, 6, 2, 6, 3, 1. Jawab. 982. Nice. 9, 6, 4, 8. Pas. Sorry. 982. 8, 7, 4, 9, 5, 2, 6, 3, 1. Jawab. Benar. 98. Dan aku udah notice ada beberapa pattern. Cuma sayang banget, aku tuh jawabnya ketukar, harusnya 896. Tapi aku tuh ngotot banget diriku sendiri tuh 986. Otomatis kalau kayak gitu nggak bakal nemu-nemu, mau dicoba berapa kali juga. Sebenarnya saat peserta lain udah lakuin lomba ini, aku udah tahu strategi yang harus dilakuin. Dan yes, akhirnya aku berhasil. Gerakan 2 kali ini sebenarnya kayak mungkin gak terlalu susah ya kalau misalnya kita bisa nyoret-nyoret gitu ya, itu gampang banget. Tapi well, ini mental math game, jadi kita harus pikir di otak, harus nginget huruf-huruf angka-angkanya, jumlah-jumlah yang di otak, jadi kayak itu sih yang bikin susah. 983. Lawannya Amara lagi, mana dia anak olimpiade matematika, pasti udah familiar tuh sama soal begituan. Arif. 974, 8, 91, 6, 2, 1. Jawab. Sembilan, 74, 8, 91. Ketiga salah. Koreksi. Jawab.
Dan aku coba pelan-pelan biar gak salah dan yes, bener guys. Jadilah aku langsung lari ke atas ke lantai 2. Agak capek sih, tapi memang seru sih. Ya, gimana ya? Padahal kalau 2 angka itu nggak kebalik, aku udah benar. Dari atas, Yang di bawah. aku lihat duel terakhir ini menarik banget. Soalnya si Arif nih sebenarnya udah bisa jawab, cuma dia kebalik di 2 digit terakhirnya aja. Sayang banget. Berarti 8 jadi berapa? Enggak lolos. 4 ya? yang berhasil lolos di round 2 dan interview. Bagi champions yang telah lolos ke kedua selanjutnya, silakan bergabung di main arena untuk menyaksikan live match. Champions, 8 champions gagal menggunakan sebelumnya. Bersiap untuk memasuki babak grand match. Di mana akan ditentukan siapa masing yang bertahan di Clash of Champions. Di babak grand match ini, kalian akan bertarung satu sama lain. Akan ditentukan This is really surprising. Wah. Mana ini ada penantang baru sembunyi di toilet itu. Ada pendatang baru lagi. Awalnya ada Universal, Universe 2, sekarang Universe 3. Apa lagi? Kok jelas nggak sih? Di mana deh? Bawah. Siapa? Ini gimana maksudnya? Nggak ngerti. Aduh, yang udah terelim kemarin balik lagi. Makin banyak nih saingan aku. Sebenarnya aku sebel sih mereka harus balik lagi main, tapi jujur aku merinding karena aku selalu mereka bisa nggak ya kira-kira? Surprise! Lihat siapa yang datang kembali. Kali ini aku nggak akan main-main lagi. Wait, seriusan? Aku balik lagi nih. Pokoknya I will do my best. Dan buktiin kalau aku masih berhak buat lolos. Tapi ada tris. Bukan hanya mereka yang berdepan. Masih ada lagi. Wah, ini sih rame banget sih di pasar. Challengers, please enter the arena. Kenapa?
Anjir, ini gak selesai nih. I'm back in the game. Let's go. I'll be coming back and I will hunt for you today. Aku bakal buktiin diriku di Pas dipanggil buat main lagi barengan sama 15 orang lainnya tuh ya, yang 8 yang dieliminasi lewat tim sama yang 8 lagi yang dieliminasi lewat deathmatch. Oh ya kayak otomatis kaget banget gitu, kayak waduh main game apa nih. Ya ampun, ada lagi plot twistnya. Ini Theo, Kakeko, semuanya berdatangan. Ini mau diapain sih? Iya sih, what a twist. What a twist. Dengan mekanisme sebagai fase 1 Revival Challenge. 16 pemain dari Solar Enigma dan Invisible Matrix harus bertarung. Hanya 8 yang lolos ke fase 2, sementara 8 lainnya akan tereliminasi. Kira cuma aku doang yang ikut deathmatch ini. Ternyata di tim lain ada juga yang disuruh ikut deathmatch. Wah, gila sih. Ini bakal sengit banget pasti. Lah, tambah apa lagi? David. Wah, gimana nih? Aku buat lolos lagi lebih kecil nih. Nah, fight aja lah. Dari revival juga. Setelah aku lihat teman-teman aku adalah yang udah ke elim sebelumnya dan revive lagi untuk kesempatan ini, aku kayak bisa nggak ya? Pas dulu bakal lawan sekolah yang lain, awalnya aku nonton ikut gitu kan. Cuma ya aku pede-pede aja sih, kan aku jago gitu. Fase 2 Ultimate Revival. 8 pemain lolos fase 1 akan berhadapan dengan 8 peserta dari data hanya 8 akan bertahan dan mengamankan tempat di Clash of Champions. Kaget dan takut banget sama mereka karena kebanyakan dari mereka kan anak olimpiade ya, sementara aku sebenarnya cuma di memori gitu, dan yang nggak tahu dia selanjutnya bakal gimana. sebelumnya banyak kapten-kapten tim lain yang sudah dieliminasi lebih awal. Mungkin karena kurang beruntung. Untungnya dengan revival ini kita bisa lihat kapten-kapten tersebut datang kembali. Nyebelin banget sih harus lawan ini lagi. Dan mereka ini pada jago-jago semua. Oh, untuk mereka balik lagi dan nanti aku harus melawan monster-monster ini sendirian. Jujur Li, aku takut banget karena ini benar-benar kayak suku-suku pada turun dunia. Aku gak siap sih melawan mereka. Siapa yang akan kembali di Clash of Champions Season 2? Wah, minggu depan. Anjir, kirain sekarang. Oke lah. Gila anjir, balik lagi mereka. Ini hari apa sih? Minggu. Ya, harus nunggu minggu depan. Oke lah. By the way, this is the end of my reaction. Bye-bye.